Yang nih Nandika Betlap. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami tentang metode perancangan 1. Oke, next. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Iko Magus Satriawan Tersaputra dengan 5 ke 127, ada Iwayan Arya Wibawa Kusuma dengan 5 ke 120, ada Igede Juliantara dengan 5 ke 122, ada Komang Bagus Udiana Adi Gurnita dengan 5 ke 123, ada Igusti Made Bintang Adi Permana dengan 5 ke 124, ada Iwayan Adi Pratnya Paguna dengan 5 ke 125, ada Igusti Murah Made Ardi Aryawan dengan 5 ke 126, ada Dewa Gede Giri Nugraha dengan 5 ke 144, dan ada juga Imade Adanika BBK dengan 5 ke 163. Nah, tapi pembahasan yang akan kelompok kami jelaskan itu ada pertama itu adalah teori arsitektur pelaku, yang kedua itu ada faktor dalam arsitektur pelaku, prinsip-prinsip arsitektur pelaku, lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan, faktor yang terlibat, dan aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Oke, materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Gus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian arsitektur yang lebih dahulu. Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perancangan kota, perancangan perkotaan, arsitektur landscape, hingga ke level mikro yang desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitektur juga merujuk pada hasil-hasil proses perancangan tersebut. Dan di sini juga ada tentang pengertian apa itu arsitektur pelaku. Arsitektur pelaku adalah arsitektur yang menerapkan selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dan perancangan. Arsitektur pelaku adalah arsitektur yang membahas tentang hubungan antara tingkah laku manusia dengan lingkungan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pembahasan psikologis yang secara umum diidentifikasikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Baik, di sini presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dan hubungannya dengan suatu setting fisik. Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dan hubungannya dengan suatu setting fisik sebenarnya terdapat keterkaitan yang erat dan pengaruh timbal balik di antara setting tersebut dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, apabila terdapat perubahan setting yang disesuaikan dengan suatu kegiatan, maka akan ada imbas atau pengaruh terhadap perilaku manusia. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap perilaku manusia antara lain ada ruang, ukuran dan bentuk, perabot dan penataan, warna, dan suara, temperatur, dan pencahayaan. Presentasi akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan. Variabel yang ada di faktor mempengaruhi perilaku manusia itu yang pertama itu adalah ruang. Dan ruang itu hal yang terpenting dari pengaruh ruang terhadap perilaku manusia adalah fungsi dan pemakaian ruang tersebut. Perancangan fisik ruang memiliki variabel yang berpengaruh terhadap perilaku pemakainya. Yang kedua itu ada ukuran dan bentuk. Ukuran dan bentuk ruangan harus disesuaikan dengan fungsi yang akan diwadahi. Ukuran yang terlalu besar atau kecil akan mempengaruhi psikologis pemakainya. Yang ketiga ada perabot dan penataannya. Nah, bentuk penataan perabot harus disesuaikan dengan sifat dari kegiatan yang ada di ruangan tersebut. Nah, penataan yang simetris memberikan kesan kaku dan resmi,
Sedangkan penataan yang asimetris lebih berkesan dinamis dan kurang resmi. Nah, yang keempat ada warna. Warna memiliki peranan penting dalam mewujudkan suasana ruangan. Pengaruh warna itu tidak hanya menimbulkan suasana panas atau dingin, tetapi warna juga dapat mempengaruhi kualitas ruang tersebut. Nah, yang kelima itu ada suara. Nah, suara itu adalah temperatur dan pencahayaan. Suara itu diukur dengan desibel akan berpengaruh buruk bila terlalu keras. Nah, demikian pula dengan temperatur dan pencahayaan yang dapat mempengaruhi psikologis orang. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan membacakan materi prinsip arsitektur perilaku. Prinsip-prinsip arsitektur perilaku manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah terlepas dari lingkungan yang membentuk diri mereka. Bangunan yang didesain oleh manusia akan mempengaruhi pola perilaku manusia yang hidup di dalam arsitektur dan lingkungannya tersebut. Arsitektur ada untuk memenuhi kebutuhan manusia, begitu sebaliknya. Dari arsitektur tersebut muncul suatu kebutuhan manusia yang baru. Dari beberapa penjabaran mengenai behavioral dan arsitektur dan tersebut, maka dapat penjabaran menemukan beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam arsitektur perilaku, antara lain: 1. Ada mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan. 2. Mewadahi aktivitas penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, memenuhi nilai estetika komposisi dan estetika bentuk. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi perilaku manusia. Bisa berubah lingkungan, misalnya manusia menebang hutan, sebaliknya lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagian manusia berperilaku. Ada 4 cara bagaimana lingkungan mempengaruhi manusia. Lingkungan menghalangi perilaku. Sehubung dengan hal itu, kita juga membatasi apa yang hendak kita lakukan. Misalnya, tembok di kamar kita membatasi kemana kita melangkah kaki. Atau anak yang tinggal di perkotaan tidak pernah melihat laut, sungai, hutan, kurang mempunyai rasa mengakal terhadap alam lingkungan, mengundang dan menangkan perilaku. Misalnya ketika di masjid kita diharuskan untuk tenang. Lingkungan membentuk diri pelaku yang dibatasi oleh lingkungan dapat menjadi bagian yang menetap dalam diri yang menentukan arah perkembangan kepribadian di masa yang akan datang. Lingkungan mempengaruhi citra diri. Contoh, seorang raja akan menganggap bahwa dirinya sangat berharga dengan membaca pesan kemewahan yang ada di istananya, atau juga seorang Gembel merasa betapa rendah dirinya jika ia menginterpretasikan keadaan rumahnya yang kumuh dan kotor. Adapun lingkungan fisik dan non-fisik yang mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, lingkungan mempunyai peran penting bagi manusia. Dengan lingkungan fisik, manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan materinya. Membahas tentang masyarakat berarti membahas tentang kehidupan sosial dan budaya. Kebudayaan, lingkungan, dan segala aspek yang menyangkut masyarakat dan lingkungannya. Kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik itu dari lingkungan desa, kota, maupun pesisir. Dari lingkungan yang berbeda tersebut juga mengakibatkan perbedaan pada pengaruh yang berbeda terhadap kehidupan masyarakatnya. Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi. Perilaku manusia bisa merubah lingkungan, misalnya manusia menebang hutan.
Sebaliknya, lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia berperilaku. Ada 4 cara bagaimana lingkungan mempengaruhi manusia. Lingkungan menghalangi perilaku, sehubung dengan hal itu, kita juga membatasi apa yang hendak kita lakukan. Misalnya, tembok di kamar kita membatasi kemana kita melangkahkan kaki, atau anak yang tinggal di perkotaan tidak pernah melihat laut, sungai, hutan, kurang mempunyai rasa menghargai terhadap alam. 1. Lingkungan mengundang dan mendatangkan perilaku. Misalnya ketika di masjid kita diharuskan untuk tenang. Kedua, lingkungan membentuk diri. Perilaku yang dibatasi oleh lingkungan dapat menjadi bagian yang menetap dalam diri yang menentukan arah perkembangan kepribadian di masa yang akan datang. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi citra diri. Contohnya, seorang raja akan menganggap bahwa dirinya sangat berharga dengan membaca pesan kemewahan yang ada di istananya, dan juga seorang gembel merasa rendah dirinya menginterpretasikan keadaan rumahnya yang kumuh dan kotor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang terlibat. Yang pertama itu adalah faktor manusia, kebutuhan dasar. Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar, antara lain yang pertama itu ada psychological need, merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisik. Misalnya makan, minum, berpakaian, dan lain-lain yang berhubungan dengan faktor fisik. Yang kedua itu ada safety need, kebutuhan akan rasa aman terhadap diri dan lingkungan baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik seperti rasa aman dari panas, hujan, dan secara psikis seperti aman dari rasa malu, aman dari rasa takut, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada affiliation need, merupakan kebutuhan untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain. Affiliation need sebagai alat atau sarana untuk mengekspresikan diri dengan cara berinteraksi dengan sesama. Selanjutnya ada cognitive atau aesthetic need, kebutuhan untuk bereaksi, berkembang, berpikir, dan menambah pengetahuan dalam menentukan keindahan yang dapat membentuk pola perilaku manusia. Yang B itu ada usia. Manusia sebagai pengguna pada bangunan memiliki tahapan usia yang akan sangat berpengaruh terhadap rancangan manusia, dibedakan atas. Yang pertama itu ada balita. Kelompok ini merupakan kelompok usia yang belum mampu mengerti kondisi keberadaan diri sendiri. Merek masih mengenal perilaku sosial yang ada di sekitarnya. Yang kedua itu ada anak-anak. Kelompok usia ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan mereka cenderung kreatif. Yang ketiga itu ada remaja. Kelompok usia ini mereka sudah memiliki kepribadian yang sangat stabil dan mantap. Yang keempat itu ada dewasa. Untuk usia ini mereka sudah memiliki kepribadian yang stabil dan mantap. Yang kelima itu ada manula. Pada kelompok ini kemampuan fisiknya telah banyak berkurang. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang ada jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi perilaku manusia dan mempengaruhi dalam proses perancangan atau desain. Misalnya pada kebutuhan ruang antara pria dan wanita, pasti akan memiliki kebutuhan ruang yang berbeda-beda. D. Ada kelompok pengguna. Perbedaan kelompok pengguna dapat pertimbangan dalam perancangan atau desain, karena tiap bangunan memiliki fungsi dan pola yang berbeda. Karena faktor pengguna tersebut, misalnya gedung futsal dengan gedung tenis tidak dapat disamakan karena kelompok pengguna yang berbeda. E. Ada kemampuan fisik. Tiap individu memiliki kemampuan fisik yang berbeda-beda.
dipengaruhi pula oleh usia dan jenis kelamin. Umumnya kemampuan fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh manusia. Orang yang memiliki keterbatasan fisik atau cacat tubuh seperti berkursi roda, buta, tuli, dan cacat tubuh lainnya harus menjadi bahan pertimbangan dalam desain atau perancangan. Yang terakhir ada antropometrik, adalah proporsi dan dimensi tubuh manusia dan karakteristik fisiologis lainnya, dan kesanggupan relatif terhadap kegiatan manusia yang berbeda-beda dan mikro lingkungan. Misalnya tinggi meja dan lemari yang disesuaikan dengan penggunanya. Baik, presentasi akan lanjutkan oleh teman saya. Aspek-aspek perilaku dalam perencanaan arsitektur. Yang pertama ada evaluasi pasca huni. Merupakan penilaian sistematik tentang bagaimana sebuah bangunan atau fasilitas lainnya berfungsi, dilihat dari sudut pandang pengguna. 2. Pemetaan perilaku, yaitu metode pemetaan untuk merekam kebiasaan manusia, termasuk lokasi-lokasi favorit seperti di mana mereka duduk, berdiri, atau tempat mana saja mereka menghabiskan waktunya. Yang ketiga ada pemetaan kognitif yang umumnya digunakan dalam perencanaan kota. Ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana cara sekelompok masyarakat mengidentifikasi tempat, penanda wilayah, dan ciri kota. Keempat ada teknik perbedaan sematik yang merupakan teknik untuk melakukan penilaian afektif tentang bagaimana orang memiliki perasaan terhadap tempat-tempat tertentu. 5. Ada ukur jejak yang mempelajari jejak interaksi-interaksi yang terjadi untuk melukiskan apakah sebuah wilayah itu terawat atau terlantar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.